Bapak Ibu sekalian, kalau katanya Pak Walina, ini serius tapi santai. Santai tapi serius. Nanti ada kopi. Saya nggak tahu nih diantar mengambil sendiri. Tapi Bapak bisa mulai dari sungai sampai air putih. Nanti kemudian siang kita cek dengan sama-sama ke Buri, Pak. Saya minta maaf kalau takut, Pak. Ini goreng nggak ada, Pak. Jadi adanya ke Buri. Itu kan ke Burinya memang nggak ada mie goreng. Mungkin perlu dijelasin Pak, pembelinya bayar ini Pak. Masing-masing juga masing-masing. Tapi udah dipesan plus 1 Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah bersama-sama selama hampir 3 tahun. Jadi kalau secara de facto kita kan mulai April 2019. Walaupun disahkan secara formal itu baru Januari 2020. Sehingga kita akan berakhir kepengurusan kita itu Januari 2023. Ya, nggak terasa sudah 3 tahun lebih. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah membantu saya selama ini. Dan jadi 2022 besok ini adalah tahun terakhir kepengurusan kita. Jadi saya berharap kita bisa optimalkan apa yang belum selesai kita tuntaskan di tahun besok. Terlalu banyak kendaraan berat dan tidak dilewati air, yang paling nyaman adalah aspal. Nah, kalau aspal itu masih ada, biasanya kita bisa mengajukan per kayak seperti kemarin ada sisa aspal yang di utama itu kita tanpa tender. Itu mungkin disposisi dari Pak Agung lah ya Pak Agung. Nah itu jadi RT 02 itu juga anggaran program tahun 2001 belum terrealisasikan, itu baru kita ajukan lagi. Itu mungkin bisa simultan karena beton sama aspal tidak terkonek. Jadi bisa kita beton, kalaupun beton kita jalan di boulevardnya, yang RT 02 bisa kita ajukan juga di dua-dua ini. Gitu. Pak Pur, mau 3 Pak Pur. Sama semua itu kita ajukan beton karena masih dilewatin orang, jadi masih jalan-jalan umum. Nah itu kita ajukan beton. Nah itu beton kemungkinan baru direalisasikan setelah 2 proyek di atas itu dari boulevard. Seperti itu. Itu RT 3. Urutan ini semua program tahun 2021 yang belum terrealisasi. Baru setelah itu kita juga perbaikan jalan RT 03 yang kemarin yang tersisa yang belum tercover di periode sebelumnya, itu ya juga termasuk di pekerjaan beton. Jadi mungkin nanti kalaupun setelah boulevard itu betonisasi selesai, kita akan nge-push untuk sisanya RT 1 dan RT 3 adalah betonisasi. Jadi biar semuanya sama yang di RT 1 RT 3, karena itu masih banyak lawan bisa ini. Jadi yang kemungkinan eksklusif sebelah kanan itu kebetulan yang RT 2 yang aspal, karena kan kemungkinan hanya dilewati dari warga RT 02 sendiri gitu. Itu adalah program 21 yang belum terrealisasikan dan kita masukkan lagi untuk anggaran untuk perencanaan di 2022. Karena ini biayanya nggak sedikit, saya sudah tidak memasukkan budget karena kita pun juga kalau kita dari warga mendingan nanti item bawahnya yang untuk apa yang kita ajukan ke warga, mungkin untuk yang di bawahnya, untuk yang prasarana jalan itu kita semua mutlak kita akan ajukan ke Pemkot atau aspirasi Dewan atau Musrembang. Kelima adalah perbaikan perbaikan saluran komplek yang roboh itu yang udah runtuh-runtuh itu kurang lebih kemarin itu diukur 200 meter. Itu juga kita ajukan untuk perbaikan dari Musrembang. Kemarin sudah sempat diukur, berkali-kali diukur, ini sudah tahun 2021 juga sudah sempat diukur, dilihat juga katanya cuma belum terrealisasi juga. Semuanya juga alasannya karena anggaran terpotong pandemi. Jadi kita juga, tapi ini terakhir juga kemarin diukur lagi, mudah-mudahan di 2022 kita dapat dari Musrembang, karena yang mengukur kemarin terakhir dari Musrembang. SDA atau mungkin Pak Agung kalau untuk alternatifnya. Ya itu terus. Ini item nomor 6, kemarin yang 221 sudah kita anggarkan dan sudah dilaksanakan, meskipun saya lihat juga belum optimal karena kan volumenya banyak dan kemungkinan katanya si Pak siapa koordinatornya Pak? Pak Saiman
waktu mereka memang terlalu mepet karena banyak daerah yang memang terkena banjir, jadi benar-benar terbagi SDA mereka. Jadi ini kita tetap 5 bulan atau 6 bulan kita sudah harus mengajukan untuk galian lagi, harus pengerukan itu lagi Pak. Cuma kemarin kalau nggak salah yang mahal itu adalah sewa lahan untuk pembuangan sampahnya atau pembuangan lumpurnya itu. Jadi kita kemungkinan apakah nanti naik apa enggak itu saya baca itu untuk sekali kegiatan itu 3,5 juta. Mungkin kalau evaluasi kalau nanti kemarin yang dikeluarkan lebih mungkin nanti bisa dikoreksi. Itu minimal Pak Agus itu direncanakan 2 kali dalam setahun. Kalaupun bisa 3 kali itu lebih bagus karena kan itu enggak. Bilang nyedot, saya tunjukkan Pak Saiman. Nyedot itu kalau levelnya di sana lebih gede daripada kita. Ini yang kita output kita kecil, kita mau sedot gimana? Kita nggak usah disedot pun air sudah penuh levelnya. Jadi, oh iya ya Pak, yang dari terakhirnya bilang, wah nggak baik. Jadi fungsinya itu pompa itu kalau kita nyedot kita dorong nggak akan bisa, bahkan yang keluar itu hanya kecil, hanya segitu. Kita itu lebih gede dan dia kecil. Dorong pun juga level air kan nggak bisa naik ke atas, harus level semua. Jadi fungsinya adalah sebelum air banjir itu penuh bisa kita kurangi air yang di dalam biar untuk tempat kita sedot ke sana. Ya kan begitu dia banjirnya besar ya itu udah nggak berfungsi sebetulnya fungsinya, karena mau sedot di mana kita nggak sedot pun levelnya yang masuk ke arah berita udah sama. Baru setelah itu turun itu pompa bisa difungsikan lagi untuk air yang di bawah. Saya diskusi juga sama Pak Saiman bilang itu. Yang pertama Saiman bilang untuk dorong, saya bilang Pak mau yang didorong gimana, kecuali kalau di sananya lebih gede, kita umpama lubangnya kecil, di sana lebih gede lagi, masih ada debit yang bisa menampung, baru bisa didorong. Ini kan di sana memang lebih kecil. Oh iya. Ya. Kalau pompa yang optimal dari segi kita ya nanti saya bilang pada kali ini saya itu Iya. Kalau memang dapat yang kemarin soalnya saya googling yang di atas itu belum dapat Pak. Belum dapat. Kalau ada yang langsung dapatnya adalah semacam kayak yang pompa yang kayak yang ini memang kayak di daerah Pluit, Merdeka Kampung itu yang pompa yang memang pompa diameternya tinggi banget. Masuk ke dalam saluran air yang sekarang itu sudah mulai agak pendek gitu. Tadinya kan dalam, sekarang itu agak pendek karena menggerus aspal yang ada gitu. Jadi kalau saya perhatikan terutama itu di rumah saya itu kan alirannya besar, di rumah Bibina alirannya besar. Yang dari ujung belakang rumah bule ini itu juga yang dari rumah jenderal itu semuanya kan dibuangnya ke kita. Itu mereka bikin saluran air dan itu juga luar biasa besar. Jadi kita tuh kayak didorong gitu Pak sama air itu sebelum dia masuk ke tol air itu gitu Pak. Jadi saran saya kalau misalkan memang mau diaspal, mungkin aspalnya yang agak lebih baik gitu supaya nggak gampang tergerus air. Makasih Bu. Ya memang di RT2 permasalahannya adalah ada banyak pintu di situ yang dari pintu air yang dari luar yang belum tertutup ya Bu. Sebenarnya memang produknya dari sampingnya Budina itu sebenarnya ada juga di belakangnya Pak Maksum dulu yang paling besar. Maka kalaupun banjir saya lihat di tempatnya Pak Maksum itu besar sekali. Sampai masuk ke dalam rumah kita Pak. Iya. Sebetulnya kalau itu kita izin ke Pak Maksum boleh ada bak kontrol, kita bikin juga jaring di situ Bu. Sebetulnya ya, karena sekarang ditutup di area dalam rumahnya Pak Maksum itu, mungkin kita izin beliau Pak. Bisa nggak di pada kegiatan semua. Udah mas, samping tadi samping tempat tidur. Nggak putus di sini, diputus, nggak nyambung. Jadi dia nggak mengalami diambil dibantu nggak ke sini? Ada yang belum ini ada. Ini kalau umurnya masih nggak tahu lah. Paling tidak, Bapak tahu apa yang kita kemarin di rumah sekarang, apa yang kita lakukan 2020. Nah, kita butuh masukan dari setiap RT tentang pembangunan untuk 2022. Yang kemarin 2021 selesai. Kemarin memang Pak Samsu sudah mengajukan ke yang proyek segala macam. Tapi setelah kita hitung, yang masuk nih, maka kita ajukan Pak. Mungkin itu perlu dikomunikasikan nanti Pak soal dari RW Dito ternyata masuk. Iya, nanti kita sampaikan. Jadi hari ini Bapak masuk, nanti kita ketemu lagi Pak. Kita ketok bareng-bareng tuh. Setelah kita hitung kan.
Akhirnya kita sepakati ini 2022 itu seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dana Pemkot itu ada 3 jalur ya. 3 jalur yang sama semuanya uangnya Pemkot, tapi jalurnya ada 3. Pertama musrenbang, ini akan dilakukan Januari besok. Kita dapat 4 Januari KJB. Kemudian aspirasi Dewan AHP. Yang ketiga, kita langsung ke dinas. Kita sama Pak Jenat langsung bawa proposal, kita langsung ke dinas. Karena KJB sudah kita kenal dari zamannya Pak Wali. Nah, kalau yang dinas langsung itu nggak bisa bertemu, itu aspal. Makanya kita pengen nanti 2022 ini yang kecil-kecil ini udah diaspalin aja. Karena itu nggak ribet, nggak perlu lewat kelurahan. Nah kalau musrenbang itu kita bawa proposal, usulan, didiskusikan sekelurahan tuh. Nah biasanya Jarang dapat kita. Biasanya perumahan itu di nomor 2 kan. Nah 2022 besok itu kita dapat 2 jalan boulevard dari musrenbang sama dengan aspirasi. Ya, kalau perhitungan kita sih itu juga belum selesai. Baru selesai jalur ini 1 sama dari depan nanti Harusnya sih Pak ajukan tertulis kalau kita memang ada ukurannya Pak. Jadi kalau jalan berapa kali meter supaya kita hitungnya jadi lebih gampang. Iya. Jangan sampai Pak Jenderal hitung ukur lagi gitu kan. Jadi yang nanti yang saya minta itu Pak, nanti kan pasti kita waktu ngomong lagi pengajuan yang lagi ke mereka itu kira-kira berapa meter. Tadi saya ngukur ukurnya berapa feet. Saya minta yang dari RT 2 itu yang perlu kita ini ada berapa meter, yang itu semuanya. Yang dari RT 3 pun yang belum kita beton itu berapa meter. Terus kita ini RT 1 juga. Amir, RT 1 yang kita yang daerah tengah bisa diukur juga. Yang di mana tuh? Yang tengahnya belum dibeton kan hanya tengah sini nih. Iya. Bukannya tahun lalu sudah di belakang aja. Itu aja Bang, nggak tukar. Terus ada masalah anak kecil karena orang tua besar ikut, besar, cuma udah clear semua. Dari cintaran aja Pak. Ya, alhamdulillah. Seiring dengan COVID juga menurun, keamanan juga ya ada rumah berkurang atau banyak. Itu aja sih review secara umum sih satpam sekarang udah lebih disiplin karena saya pakai aplikasi scan fingerprint lah, jadi nggak ada yang giring-giring aman. Nah untuk itu secara review itu aja Pak. Untuk 2022 ini sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini, kalau kita lihat kan semua komplek itu seragamnya udah seragam baru semua ya. Cuma kita aja dulu. Jadi saya ajuin ini di sini berdasarkan ada seragam yang baru ada 2 style, PDH dan PDL. Terus sepatu sama kopel rim dan lampu lalu lintas panjang itu total 9,3. Iya, 9.340.000. Iya. Nah untuk itu seperti biasanya itu kita dapat dananya dari iuran stiker Pak. Cuma saya dengar beberapa warga yang berpendapat stiker itu nggak efektif. Itu jarang lah yang tahu stiker ya. Dan di perusahaannya juga enggak. Yang kita inginkan dilihat stiker mobil kita punya mobil kita. Tapi itu kan dasar kita menarik dana sebenarnya kan. Apa ada cara lain untuk disediakan kan? Gimana caranya menarik dana dari warga tanpa berdasarkan luar negaraan? Memang kami di Badan Industrialian sudah sepakat untuk tahun ini kita akan mengadakan penarikan dana stiker khusus dana untuk tahun ini kita untuk pengadaan seragam karena sudah ada rencana untuk mengganti seragam baru security.
untuk tahun ini memang security itu sudah harus berganti seragamnya yang sudah bentuknya dan warnanya seperti polisi punya. Dan anggarannya ini seperti 9 juta sekian ya. Ya. Selain untuk penggantian ini juga ada beberapa yang akan disempurnakan. Pak Bang mungkin nanti detailnya bisa disampaikan oleh Pak Bang. Jadi kalau umpamanya terkait dengan stiker, kalau saya pun belum tadi ada usulan dari Bu Rita bahwasanya mungkin stikernya diperbaiki lebih baik Bu ya. Bukan Pak, nggak usah pakai stiker, tapi tetap kita diedarkan permintaan layaknya ada stiker gitu. Tapi mungkin stiker itu nggak usah dicetak gitu kan. Jadi bisa cetakannya itu bisa untuk digunakan untuk biaya tambahan atau gimana kepada RW. Jadi kan itu tidak, kalau kita nyetak, jadi tetap kita dimintakan, cuma tidak usah pakai stiker karena jarang dipakai juga pakai stiker. Mubazir itu pakai mubazir. Mubazir mungkin harus dengan harga stiker tidak lain harga stiker Istilah lain itu ya. Jadi itu surplusnya antara 800-700 surplusnya, jadi setiap bulan itu kata yang di bawah. Ini surplusnya yang rutin Pak, yang rutin itu ada iuran-iuran dari RT, kemudian untuk gaji, untuk semuanya karena jadi yang rutin-rutin itu paling tidak surplusnya 700-an setiap bulan. Jadi tadi Pak Ari minta untuk kenaikan sekitar 800, kemungkinan ini akan minus untuk yang rutin. Jadi kalau minusnya sekitar 100, mungkin masih bisa di cover ya Pak ya, atau di cover dengan penerimaan yang non rutin. Kalau non rutin itu biasanya yang misalnya ada banjir, ada segala itu. Nah, yang rutin ini memang ada. Nah, ini yang non rutin. Non rutin macam-macam keperluannya. Ada pemasukan sekian, ini fluktuatif. Ada yang biru masuk, yang merah keluar. Jadi ini fluktuatif, ada positif, ada negatif surplusnya gitu. Ini dana-dana ini adalah termasuk iuran-iuran dari warga atau kontribusi dari RT, kemudian ada dana COVID segala. Ini masuk di sini Bu. Jadi ini adalah fluktuatif, ada yang naik, ada yang turun, ada enggak stabil. Tapi kalau yang ini kan stabil, rata dari setiap bulan ini pengeluaran non yang rutin ini adalah gaji, sampah, listrik, pos, sama telepon. Untuk ini semua, ini masih ada sisa 10 karena tidak ada pembelian dari satpam waktu itu, seragam tidak, dan segala sesuatunya ini masih ada sisa 10. Namun di ada penanggulangan banjir waktu itu ada pengumpulan dana sekitar 18.750. Kemudian pengeluarannya ini, sehingga ini ada kekurangan semuanya, ada negatif karena pengeluarannya 200. Nah, kekurangannya ini dibayarkan oleh kelebihan stiker ini. Jadi ada kelebihan dari stiker ini untuk meng-cover ini. Sehingga kalau dua ini digabungkan akan positif 8 juta. Jadi sehingga saldo akhir dari kas RW adalah 43 juta sekarang. 43 juta ini terdiri dari saldo COVID 7,29, COVID dari Pemda itu 500, yang ini COVID dari warga, iuran bantuan dari warga, dana sehat ada 4,5 juta kalau nanti dari petugas ada sakit. Kemudian dari kas RW sendiri ada 31 juta, ini ada sisa 43 juta untuk tahun 2021 gitu. Walaupun sudah sering cekcokan, tapi di sini dengan lengkapnya
aparatnya Pak RW mungkin jadi lebih jelas lagi dan semua jadi paham permasalahan sebenarnya gitu. Nah, kita balik dulu ke program evaluasi yang tahun 2021 ini kan saya baru gabung di tengah ya sebetulnya di akhir 2020 ya. Jadi hitungan kerja dari bidang kebersihan ini sebetulnya di awal 2021. Nah, itu ada 4 sebetulnya yang kita tekankan waktu itu adalah sistem pengelolaan sampah, kemudian pengolahan sampah organik dan organik, kemudian ketiga budidaya taman waktu itu, dan keempat ada kerja bakti. Tapi kita fokus saja kedua hal, yaitu keterbatasan waktu dan urgensinya topik ini adalah tentang pengelolaan sampah organik, non organik, dan sistem pengangkutan sampah. Itu aja dulu. Jadi dibantu oleh Pak Marzuki ini nanti bisa bantu. 5 tahun 2012 itu yang kita ikutin. Padahal sebetulnya sekarang udah ada peraturan nomor 5 tahun 2019 yang nggak kita ikutin. Kalau kita bilang kita pengen ikutin yang baru, nanti adalah kita harus ikutin peraturan lainnya juga yang baru. Contohnya apa? Pengangkutan itu maksimal hanya 3 kali, tetapi itu di atas kertas. Di lapangan sih cuma 2 kali, dan damkar seminggu hanya sekali. Berita misalnya, damkar itu karena keterbatasan wilayah, jadi mereka hanya bisa seminggu sekali. Kita alhamdulillahnya karena mobil kecil dan swasta, negonya lebih kuat. Jika hari Selasa nggak diangkut, kita nuntut. Pak Bob tahu dulu kita sampai pengen motongnya Pak ya, karena nggak diangkut. Tapi mereka udah Pak kita ganti deh gitu kan. Jadi tetap walaupun dia nggak datang seminggu, kita nuntut 2 kali. Waktu itu sanksinya akhirnya nggak jadi ya Pak Bob ya, karena kita sempat negosiasi akan memperbaiki sistem dan sebagainya ya mereka ya. Nah gitu. Dan di lapangan itu, jadi saya bilang sebetulnya di kebersihan ini bukan pekerjaan yang sifatnya mingguan atau bulanan, tetapi harian. Dan ada korban-korban dari efek kita menuntut sesuatu yang baik dari mereka, gitu kan. Contohnya supir dipecat, bukan rotasi, dipecat gara-gara saking kencangnya kita bersuara, gitu ya. Saya bersuara kan wakil Bapak Ibu semua ya. Petugas juga sama, saya pikir dirotasi, dipecat, gitu kan. Sampai Pak Marzuki tolong dong kalau ada kerjaan kayak gitu ya. Kayaknya juga. Dan kita harus melakukannya dari skop yang kecil dulu. Waktu itu udah ngobrol Pak Marzuki, Pak tolong bantu, kita coba dulu di RT 1 lah gitu. Kalau itu berhasil, kita bisa turunin ke turunan ke RT yang lainnya. Tetapi nyangkut di SDM, tapi nanti detailnya Pak Marzuki mungkin bisa menjelasin. Kalau dari saya sih mungkin itu aja ya, evaluasi ke depannya kita memperbaiki apa yang terutama 2 hal itu sih ya, yang jadi kendala ya, terutama sistem pengangkutan sampah sama pengolahan sampah organik dan non organik. Yang non organik dan anorganik itu gratis sama sekali. Yang kita keluarkan hanya THR, itu doang ya Pak Bob ya, untuk yang itu hanya setahun sekali berarti kita bayar. Di rumahnya kalau Bapak Ibu terbaik hati mungkin ngasih itu di luar kendali kita, tetapi mereka sama sekali enggak dapat bayaran selain THR. Itu pun daya dan untuk jujur itu budi baik kita aja, karena iuran Bapak Ibu udah mencukupi waktu itu. Hanya persentasenya beda dengan yang retribusi rutin itu yang seminggu hari. Itu gambarannya, jadi Bapak Ibu tahu bahwa permasalahannya bukan di kita, di mana-mana gitu istilahnya. Dan dari pusatnya aja udah begitu, ke bawahnya juga mungkin ya nggak beda jauh lah akan ditemukan masalah-masalah. Tinggal gimana sih kita nih bisa mengolah sampah mandiri dulu gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah saya Pak Marzuki buat membantu di situ seperti itu. Itu aja gambarannya, saya mau masukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dimana sampah organik kita ya Pak ya, terutama sampah daun itu jadi permasalahan kita ya, terutama di RT-RT yang banyak tamannya Pak. Bukan di sini kita pengen nebang gitu loh Pak ya, tebang pohon, main tebang pohon aja, tapi pengolahan sampah di kita itu memang masih belum maksimal ya Pak ya. Dari sampah organik aja sekarang terbatas Pak untuk pengambilan sampah daun. Terus terang di RT 1 itu Pak, seminggu itu ada 30 kantong Pak. Itu bukan musim hujan aja Pak. Kalau terutama kalau musim hujan dan musim angin ini akan lebih dari 30 kantong Pak. Gitu. Dan ini dampaknya akan ke iuran RT Pak gitu. Kalau kita tidak buru-buru menanggulangi sampah daun ini gitu Pak. Dari salah satu mesin penyedot daun, dari mesin penyedot itu nanti dia bisa juga jadi
langsung disortir Pak daun itu. Nah harganya itu sekitar 2,5 juta sampai 5 juta Pak. Mungkin nanti bisa disewakan ke RT Pak, karena dengan adanya mesin penyedot dan vakum itu bisa nyapu sampah-sampah daun itu lebih cepat Pak. Yang biasanya kita nyapu 1 jam itu bisa cuma setengah jam Pak. Dan itu daun sudah terkumpul Pak di dalam karung. Jadi bisa kita pilah langsung, bisa kita jadikan kompos langsung. Itu sih masukan dari tim kebersihan ya Pak. Atas waktunya diberikan kami ya, Bu Neni, saya berdua nih sama Bu Neni di PKK RW. Insya Allah kalau kegiatan PKK RW di awal ya kita berjalan rutin, tapi memang kemarin kita pandemi, jadi kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan seperti sembako beras ya, yang tadinya biasanya kita ada kayak bazar itu kayak baju layak jual, kemarin kita nggak kita adakan karena kita juga sudah berdiskusi ya dengan penasehat, karena memang kita di PKK ada penasehat diskusi karena memang lihat situasi, jadi kita tiadakan. Jadi standar kita bikin ya standar sembako beras. Untuk kegiatan-kegiatan rutin yang lain kita ya arisan 2 bulan sekali, dan kita sekarang optimalkan ada kegiatan tambahan yang memang untuk memacu peningkatan skill dari ibu-ibu gitu. Jadi kita ada tambahan berusaha tambahan yang tadinya itu keterampilan ya mungkin ya, ada keterampilan. Nah mungkin kita itu ya untuk kegiatan internal, sambil kita untuk yang dari kegiatan rutin sebetulnya kita lagi intensifkan untuk jentik ya Bu ya. Bu Dina ini dari ibu RT-nya kita bicara lagi di RT Pak, malah juga lumayan. Jadi kita ya ini usahakan bulan sekali rutin cek jentik seperti itu. Mungkin ini PR ya, PR tahun ke depan untuk lebih rapi di PKK itu targetnya ada jentik. Mungkin nanti ada masukan dari bapak-bapak yang ingin diharapkan gitu dari PKK, peran lebihnya apa, jadi kan ada ibu-ibunya juga, jadi nanti kita ingin diskusikan gitu biar harapannya biar lebih optimal ya program-program dari RW sendiri gitu, programnya lebih optimal karena memang biasanya kita ibu-ibu yang paling rutin kan, 2 bulan sekali kita ada agenda rutinan yang mau disampaikan. Nanti hal-hal yang memang usulan tambahan silakan dimasukkan ke kami. Nanti kami bikin lengkapnya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita sepakati lagi, kita ketemu lagi. Bebek budget 2022. Baik. Paling tidak 2 hari ya. Tadi usulan-usulan yang belum disampaikan kami bukan tertulis, silakan dalam bentuk tertulis. Kalau ada jalan tapi panjang lebarnya, PKK ada lemari, termasuk usulannya lemari kita ya, adanya berapa gitu ya. Silakan masuk ke kami paling lambat hari Rabu Pak. 3 hari kita kasih waktu. Hari Rabu tugasnya dikumpulkan. Iya, selesai nggak selesai dikumpulkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan 2022 kita bisa lebih baik. Amin. Dan ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan berakhir RW sama RT Januari 2023. Maka di 2022 akan ada pemilihan RT dan RW. Nah makanya kalau perkiraan kita ini yang sekitar Desember itu pemilihannya. Nah selesai. Nanti kita akan bentuk panitia kecil. Jadi silakan nanti setiap RT itu bisa mengusulkan orangnya untuk menjadi panitia
kecil pemilihan RW. Bulan apa? Kita disepakati, tapi yang jelas Desember sudah definitif siapa RW yang baru. Kenapa? Karena Januari Lanjut. 3 itu pengesahan di tingkat kelurahan. Lanjutkan. RW termasuk resmi di pemilihan pemerintahan RW itu kan masuk di struktur organisasi resmi pemerintahan kan. Nah, semua itu kan coba dibaca di perumahan baru. Semua struktur